Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Fadil, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Pesantren Nurul Huda 1, Pesantren Nurul Huda 2 yang senantiasa kami muliakan, pada Bapak Dato' Rio yang kami banggakan, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang kami muliakan, para panitia yang kami hormati, para turut hadroh, apa namanya? Rojaul Syafaat, turut hadroh Rojaul Syafaat yang meramaikan acara pada malam hari ini yang kami banggakan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, ngantuin wa ngantuat. Ini kaya orang sing ngantuk ya Bu. Ini kesalahan saya, mohon maaf ya Bu. Saya tuh nggak ngerti, nggak tanya-tanya, ternyata saya tuh lewat SPA Ibu. Jadi muter kayak gitu, jalannya bagus banget kayak film India ya. Luar biasa. Hari ini saya senang banget bisa ketemu saudara-saudara saya di Jalan Tanjung Uni 9. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Terus yang ngantuk Bu, ngantuk itu mimba di sakinah. Ngantuk itu setengah dari ketenangan. Oleh karenanya kalau ada kawannya jenengan yang ngantuk, nggak usah disenggol-senggol, nggak usah dijawil-jawil. Kersane ngantuk, nanti kersane tilem, ngantuk tilem awer, bonewis amblek banget tuh, ini tinggal balik nanti ini ya Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo-ayo, abang-abang, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kang-kang, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih sambil ngatur nafas saja, mohon maaf. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Salah satu nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Betul? Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini menjadikan kita semua yang hadir senantiasa memperoleh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkah hidupnya, amin. Berkah keluarganya, berkah putra putrinya, berkah anak cucunya, berkah rizkinya, berkah pekerjaannya,
semakin semangat ngaji, semoga semakin baik akhlaknya, dikabulkan seluruh doa-doanya, dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu masih semangat? Cinta kepada Rasulullah? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biasanya kalau cinta itu semakin malam semakin semangat. Betul. Semakin malam semakin asik. Alhamdulillah. Sehat ibu? Sehat. Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin habibillah. Salamullah, salamullah ala Rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solih-solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kita pidatonya pakai bahasa Jawa kok, Indonesia apa Sunda apa Ibu? Indonesia. Alhamdulillah, oke. Atau Arab? Ibu bapak yang saya muliakan, sehat ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Setuju ibu? Sehat ini adalah nikmat besar setelah iman dan Islam. Oleh karenanya kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Saya pernah membaca ibu, di Indonesia itu ada kurang lebih 3.214 rumah sakit. Ini di Indonesia ibu. Ada 3.214 rumah sakit. Ada 10.000 lebih puskesmas. Kemudian saya mikir, andai kata satu rumah sakit itu dihuni oleh orang yang sakit 50 saja, 3.000 kali 50 ini sudah 300.000. Betul apa betul? Kalau satu puskesmas yang sakit ada 150 orang, yang tadi misalnya 100 ya tadi, mohon maaf, 100 orang sakit di rumah sakit kali 3.000 jumlahnya 300.000. Kalau satu puskesmas yang ada orang sakit di sana itu 50 saja, itu berarti yang sakit di puskesmas hari ini se-Indonesia 500.000 ibu. Artinya apa? Minimal detik ini orang yang sedang sakit di Indonesia itu 800.000. Itu belum yang rawat jalan, belum yang berobat di alternatif, belum yang macam-macam ibu. Nah ibu bapak yang saya muliakan, artinya apa? Yang akan saya sampaikan adalah tatkala hari ini kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah.
Ketika hari ini kita hadir di sini sehat walafiat, berarti kita itu lebih beruntung dibandingkan dengan 8.000 orang di Indonesia ini, Bu. Alhamdulillah. Ini yang sering kita lalaikan. Jadi sehat itu luar biasa, Ibu. Walaupun kita semua yang hadir punya uang banyak, tapi kalau nggak sehat, enak apa tidak? Nggak enak. Ibu, Bu, saya itu aslinya Temanggung, Bapak Ibu, di Jawa Tengah sana kelahiran saya. Kalau di Temanggung itu Pak Rio, kalau di Temanggung itu kalau ada dipanggil itu kok diem saja, tapi matanya melotot. Dipanggil itu diem saja, Ibu, tapi matanya tuh melotot, menteleng, itu namanya ikan asin. Itu di Temanggung sana. Entah kalau di sini. Bu, takut dikatakan ikan asin, baik. Ibu apa yang saya muliakan, jadi sehat itu luar biasa. Kalau kita punya uang, itu kita bisa membeli makanan-makanan yang enak. Betul apa betul? Tapi enaknya makan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Paham, Ibu? Dengan uang kita bisa membeli makanan-makanan enak, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli dengan uang. Contoh, kita punya uang bisa beli es krim itu enak apa tidak? Enak. Tapi kalau kita dikasih sakit sama Allah, sakit gigi saja, es krim yang tadinya enak tuh nggak jadi enak. Benar apa benar? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini punya kebun cabai 1/2 hektar, cabainya bagus-bagus, cantik-cantik, tidak ada yang busuk sedikit pun. Tapi kalau dikasih sariawan sama Allah nggak bisa makan sama sambal. Betul? Ibu-ibu punya uang banyak, bisa beli sofa impor, harganya puluhan juta, empuk banget. Tapi kalau pantat ibu-ibu sedang bisulan nggak bisa duduk, Ibu. Ini hebatnya kesehatan itu. Kalau ibu punya uang banyak, bisa beli TV yang lebarnya 72 in. Tapi kalau mata kita belen, bahasa Perancis, kalau mata kita sedang sakit nggak bisa nonton TV, Ibu. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu saya ngaji, itu ada yang langsung konsul ke saya. Dan dia cerita begini, Pak Ustadz, saya itu punya datuk, punya kakek, setiap hari itu marah-marah terus, katanya TV-nya nggak bagus, katanya TV-nya tuh banyak semutnya gitu, TV-nya rusak. Terus cucunya dibilang gini, tuh ini bukan TV-nya yang salah, tapi mata kakek yang sakit. Kata cucunya, sakit bagaimana TV-nya kayak gitu, hanya semut-semut saja. Sudah, besok saya belikan kacamata pembesar saja. Akhirnya diberi kacamata pembesar, Ibu, sama cucunya ini. Dan ketika sudah menerima kacamata pembesar, sang kakeknya malah nggak bisa tidur. Loh, kenapa kok nggak bisa tidur? Karena melihat cecak dikira buaya, Ibu. Ini kalau nggak sehat tuh kayak gitu, susahnya tuh luar biasa. Oleh karenanya hari ini yang kita sedang sehat kayak gini harus mengucapkan Alhamdulillah. Inilah yang semoga menjadikan wasilah kita nanti bisa ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hari ini kita ngaji ini nanti sampai jam berapa ya, Bu? Jam berapa, Bu? Jam 3. Kuat, Ibu? Sanggup? Saya juga sanggup. Nanti kita kira-kira jam 10:04 gitu ya. Yang penting Ibu nanti kalau saya kelamaan nanti tunjuk jari saja. Pak Amin udah selesai gitu. Jadi Ibu Bapak yang saya muliakan, oh ya kenalannya, boleh kenalan dulu? Ibu, nama saya itu Amin Zubaidi. Sudah ada di situ tak? Amin Zubaidi. Saya tinggal di Uni 2 Ribu Bujang. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Ribu Bujang itu ada pasar, satu-satunya di Ribu Bujang itu ada yang lampu merah kuning hijau itu, kemudian belok ke kanan kalau dari sini. Kemudian nanti kalau ibu itu melihat rumah
lantai 3, catnya putih, ada kolam-kolam hiasnya, di pagar bagus banget. Nah, itulah rumah tetangga saya. Kalau rumah saya sebelahnya maksudnya. Dan hari ini alhamdulillah istri saya 3, ibu, anaknya. Istri saya 1, anaknya 3. Ini saya ajak istri saya alhamdulillah menemani perjalanan malam. Dan istri saya nih Pak Ustadz, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, istri saya sudah berikrar saya boleh poligami. Nah, ini ada nih orangnya ibu. Jadi si istri saya itu bilang begini, Mbak, kalau kamu mau poligami boleh, asalkan kasih tahu saya. Ini nanti ibu dicontoh ya. Oh boleh ya, boleh. Tapi syaratnya 3. Ini saya nggak bohong, istri saya saja. Syaratnya 3 saja kata istri saya. Apa itu? Yang pertama, Abah harus adil secara finansial. Kalau istri muda dikasih 100.000, saya juga dikasih 100.000. Kalau istri muda diberikan baju baru, saya diberikan baju baru. Bagaimana sanggup adil seperti itu? Saya bilang sanggup. Kemudian syarat yang kedua, Abah harus lebih baik, lebih berbakti kepada kedua orang tua saya, kata istri saya. Apakah sanggup? Sanggup, saya bilang. Yang ketiga apa, Dek? Dia bilang, yang ketiga langkai dulu mayat saya. Begitu, ibu. Sama dengan ibu-ibu. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, jadi saya di Ribu Bujang alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan bapak ibu semuanya. Dan hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Ibu tahu artinya Rabiul Awal? Robi itu artinya musim semi. Awal itu artinya yang pertama. Jadi Rabiul Awal itu artinya musim semi yang pertama. Musim semi ini adalah lambang keindahan. Musim semi ini adalah lambang harapan. Ketika musim semi itu matahari bersinar dengan terang tetapi tidak panas menyengat. Matahari bersinar tetapi tidak dingin. Jadi sebelum musim semi itu musim dingin. Nah, ketika musim semi bunga-bunga bermekaran, tunas-tunas baru bermunculan, begitu indahnya musim semi. Kemudian lahirlah Nabi besar Muhammad SAW. Seolah-olah Allah akan memberikan pengumuman kepada kita semua, ibu, wahai manusia, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan lahirnya Khairul Bariyah, dengan lahirnya kekasihku, manusia terbaik sejagat raya ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal itu asalnya, ini asalnya ya, asalnya bulan Rabiul Awal itu bukan bulan istimewa. Rabiul Awal itu asalnya bukan bulan mulia seperti Dzulqa'dah, seperti Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini yang bulan-bulan dimuliakan oleh Allah. Rabiul Awal biasa-biasa saja, tetapi Rabiul Awal menjadi istimewa, menjadi bulan mulia, ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di jagat raya ini karena ada kelahiran manusia mulia, manusia yang sangat istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita harus karena ini waktunya udah malam, kita perbanyak sholawat saja. Setuju? Memperbanyak sholawat atas kelahiran Nabi ini, ibu bapak yang saya muliakan. Merkodo kurang sholawat ing akhire uripe kan nikmat kan bertemu maksiat uripe pasti tersesat. Supaya dapat
Wong Gusti Allah alaihi sholawat, sholawat ayo sholawat. Wong malaikat alaihi sholawat, sholawat mati ansal sapat lan selamat dunya akhirat, lan selamat dunya akhirat. Sekali lagi Bu Bapak, sama-sama. Sholawat ayo sholawat, wong Gusti Allah alaihi sholawat, sholawat ayo sholawat. Wong malaikat alaihi sholawat, NKRI harga mati sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Berapa kali Pak Amin sholawat itu? Sholawat itu sebanyak-banyaknya Ibu. Tapi minimal sehari semalam sholawat itu minimal ya Ibu. Minimal itu 20 kali. 20 kali. Ibu kalau sehari semalam minimal berapa? Pokoknya saya katakan sekarang ya Bu, minimal 20 kali. Karena ada hadis sahih mengatakan, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, hina yusbihu asro, pada waktu pagi hari 10 kali, wa hina yumsi asro, dan pada sore hari 10 kali, ajrokat hu syafaati yaumal qiyamah, maka dia orang yang membaca sholat pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, itu pasti akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini amalan luar biasa. Ini Allah ubral pahala Ibu. Hanya baca sholawat 10 kali saja setiap pagi, 10 saja setiap sore, dijamin sama Rasulullah kita memperoleh syafaatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hari kiamat Masya Allah Ibu, tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya Allah. Matahari 1 mil, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang adem ayem bahagia tentrem. Siapa itu? Yang setiap harinya membaca sholawat minimal 10 kali, pagi, sore hari 10 kali. Alhamdulillah.
Dalam sehari semalam itu Ibu, kita diberi modal sama Allah waktunya sama 24 jam. Gini apa gini? Betul Pak, betul. 24 jam. 24 jam itu kalau dimenitkan itu kurang lebih 1440 menit. Sementara baca sholawat itu, mari kita hitung ya Bu. Sholawat paling pendek itu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ini saya cek. Atau sama-sama ya, sama-sama baca salam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ini saya hitung tidak nyampe 1/4 menit Pak Haji. Tidak nyampe 1/4 menit. Sementara kita punya waktu berapa? 1440 menit Ibu. Taruhlah ini 1,5 menit. Kita luangkan pagi hari 1/2 menit, sore hari 1/2 menit untuk membaca sallallahu alaihi Muhammad. Itu kita akan memperoleh syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung masih sehat seperti ini, Alhamdulillah harus banyak-banyak ibadah Ibu. Dan salah satu ibadah itu adalah membaca sholawat Nabi. Allah saja baca sholawat, betul apa betul? Malaikat saja baca sholawat. Terus kita kalau nggak baca sholawat terus gimana? Allah itu Bu, kalau nyuruh hambanya sholat, Allah nggak sholat. Untuk apa Allah sholat? Semuanya sujud kepada Allah. Betul Pak, betul. Allah nyuruh haji, nggak haji Allah. Allah nyuruh zakat, nggak ada Allah berzakat. Itu siapa Allah berzakat? Dunia sisinya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah nyuruh sholawat, Allah ngasih contoh terlebih dahulu. Betul apa betul? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Ibu, mumpung masih sehat, mumpung masih gagah, yuk banyak-banyak baca sholawat. Mumpung isih podo gagah enggal kanggo ibadah Allah Allah Allah. Bisa Ibu Allah Allah? Mumpung isih podo gagah enggal kanggo ibadah Allah Allah Allah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Urip nang dunya aja mundar mandir, ngurusi nafsune pikir. Urip nang dunya aja mundar mandir, ngurusi nafsune pikir. Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir. Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Pesan saya, perbanyaklah membaca sholawat. Jadikan momen peringatan Maulid Nabi malam ini, judul kita, kalau kita kasih judul, pokoknya memperbanyak sholawat saja. Setuju Ibu? Setuju Bapak-Bapak? Di samping agar kita itu memperoleh syafaat, ini bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kalau kita dengan Rasulullah, Rasulullah dengan kita itu cintanya lebih besar mana, Bu? Lebih besar Rasulullah cinta ke kita atau lebih besar cinta kita ke Rasulullah? Halo? Halo Ibu? Lebih besar cintanya Rasulullah kepada kita. Dulu Ibu, ketika Rasulullah sedang santai-santai duduk-duduk dengan istrinya yang bernama Aisyah, sedang gembira-gembira, terus Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, ud'ullah li, wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah untukku, tolong doakan aku wahai Rasulullah. Kalau bahasanya kita seperti ini. Kemudian Rasulullah tersenyum, lalu Rasulullah mengatakan, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa ma asarat wa ma alanat. Wahai Allah, ampunilah Aisyah atas segala dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosa yang terang-terangan maupun dosa-dosa yang disembunyikan. Ini Rasulullah mendoakan Aisyah kayak gitu. Sampai Aisyah itu seneng banget Ibu. Saking senengnya Aisyah ini sampai tertawa dan dia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, jenengan ibu-ibu ini sering nggak tiduran di pangkuannya bapaknya? Halo Ibu? Belum pernah? Loh, Rasulullah itu semakin tua semakin mesra Ibu. Rasulullah itu kadang Aisyah yang tidur di pangkuannya, kadang Rasulullah yang tidur di pangkuannya istrinya Aisyah. Meskipun Aisyah sedang haid, sedang datang bulan, tidak mengurangi kemesraan Ibu. Oleh karenanya jenengan itu mulai sekarang harus mesra ya Bu. Hidup sekali kalau nggak mesra rugi sama bapak-bapaknya. Betul apa betul? Betul Ibu. Rasulullah itu sering balapan lari, bukan sering ya, pernah balapan lari dengan Aisyah. Jenengan pernah balapan lari Bu? Balapannya ada paling ya. Balapan panen sawit boleh Bu. Rasulullah itu sering ngajak istrinya malam-malam tuh lihat bintang di langit. Jadi kalau bayangin Rasulullah itu bapak-bapak bukan hanya perang terus gitu ya, wah Rasulullah itu perang terus mukanya itu cemberut karena dakwah, enggak kayak gitu. Rasulullah itu julukannya Basam, orang yang paling tersenyum sejagat raya ini. Bahkan dengan musuh-musuhnya Rasulullah adalah senantiasa tersenyum, sehingga orang ketika ingin mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah itu melihat wajah Rasulullah itu masalahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Ibu bapak, ini minumannya banyak banget. Ada buah-buahan, ada minuman, ada jahe. Ini kalau ditambah pisang satu, apa itu namanya? Satu sisir, ini nanti jadi sajen Ibu. Ini luar biasa ini. Masya Allah, ikramnya, terima kasih banget Pak Panitia. Jadi Ibu kembali ke tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mesra Bu. Rasulullah itu istrinya namanya siapa Bu yang paling terkenal? Aisyah. Tapi Rasulullah tidak pernah manggil namanya. Sah nggak pernah. Rasulullah memanggilnya ya Humairah, wahai yang kemerahan, ya wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ibu,
pipinya Aisyah istri Rasulullah itu adalah putih kemirah-mirahan, bukan putih pucat ibu, tapi putih kemirah-mirahan, kayak apel Australia itu. Kalau istri-istri kita kan kayak apel Malang ya bapak, atau ada yang kayak salak kodok gitu. Tapi istri Rasulullah itu putih kemirah-mirahan. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai yang kemirah-mirahan pipinya. Kalau memang bapak itu istrinya merah pipinya, boleh dipanggil wahai istriku yang merah pipinya karena dicat gitu. Kan disedo-sedo kayak gitu pipinya ya. Jadi kita harus mesrakan ibu, semakin tua kita mesra. Kalau memang istrinya bapak-bapak yang hadir di sini wajahnya kemerah-merah seperti Aisyah, panggil saja ya Humairah. Kalau istrinya putih, panggil saja ya Baido. Kalau istrinya hitam, panggil saja kok black, panggil saja ya Sauda, begitu. Pak Amin, kalau istri saya wajahnya pelangi, belang-belang, gimana manggilnya? Panggil saja ya ampun, gitu. Istri kok kayak gini, begitu. Tapi intinya adalah Rasulullah SAW senantiasa menjaga kemesraan. Alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu, mohon maaf ini kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu semuanya ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya jadi teringat akan sebuah hadis Nabi yang dinukil dalam kitab Duratun Nasihin. Rasulullah SAW dawuh, innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala tamanin khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Saya sebutkan satu saja. Ciri-ciri penghuni surga kata Rasulullah adalah wajhun malihun, wajah yang sumeh, wajah yang berseri-seri, wajah yang senantiasa tersenyum. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu semuanya yang hadir di sini dari awal, walaupun saya terlambat, ini wajah-wajahnya berseri-seri semuanya. Alhamdulillah. Cuman saya kadang-kadang itu masih bingung nih Pak Rio, ibu-ibu ini wajahnya sumringah, wajahnya sumeh, berseri-seri, ini karena senang ngaji atau karena jajannya banyak ibu? Ini jajannya banyak banget, senang ngaji ya? Atau dua-duanya? Alhamdulillah. Jadi ibu, ini yang cantik-cantik kayak gini monggo dipertahankan. Ini kan di sini pakai kerudung semua, betul? Ada, masya Allah, ada kerudungnya, ada yang coklat, ada hitam, ada biru, ada merah, ada pink gitu ya, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Tapi luar biasa gitu. Monggo ibu, ini harus tetap dipakai, ke pasar harus tetap pakai karena ahli surga insya Allah. Ke kebun juga harus pakai kerudung gitu ibu, kita pertahankan. Dan saya boleh tanya ibu, kalau di Kuala Kuning ini ibu-ibu kalau dandan itu kalau bahasanya sini apa ya? Ya berhias itu kapan ibu? Halo? Mau? Iya benar, ini mau tidur, benar malah mau pergi ibu. Saya kasih tahu ya bu, sunnahnya ibu-ibu berdandan itu adalah sehabis isya mau tidur. Nah, ini betul. Sehabis isya mau tidur ibu-ibu dandan secantik-cantiknya. Jadi kalau beli parfum itu perempuan itu ya Ustadz ya, perempuan itu parfumnya 2 ibu. Satu parfum untuk bepergian yang hanya sekedar menghilangkan bau badan saja, tidak menyengat. Tapi boleh pakai parfum yang menyengat khusus di kamar bersama suami-suami ibu. Jadi kalau kita muda dan boleh secantik-cantiknya sebelum tidur. Kadang-kadang nih bapak-bapak yang saya muliakan, istri kita tuh lucu. Kalau mau pergi dandan, betul-betul. Mau arisan dandan, mau jemput rapot anaknya di sekolah dandan, ke posyandu dandan, ke pasar dandan. Giliran di depan suaminya bedobrak, nggak pakai sandal, nggak sisiran. Kadang-kadang BH sudah 3 minggu nggak dicuci, dipakai terus.
Ini nggak boleh ibu, setelah pengajian ini kita harus senantiasa menjaga kemesraan. Alhamdulillah. Ibu yang saya muliakan, masya Allah, ini kok sudah jam 10:30 itu. Nggak apa-apa bu. Sebenarnya masih ada 5 keutamaan membaca sholawat. Ini perlu saya sampaikan semua apa enggak ya? Kelima-limanya. Saya sampaikan 5-5-nya atau 2 saja, nanti yang 3 undang lagi gimana? Karena udah malam. Jadi disebutkan dalam kitab Qaul Badi ibu, Al-Qaul Badi karya Imam As-Sawi, di antara tanda-tanda keajaiban sholawat, di antara tanda-tanda faedah keajaiban membaca sholawat itu adalah sababun, menjadi sebab li husulis syafaah, menjadi sebab memperoleh syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama judulnya saja. Kemudian yang kedua kata Imam As-Sawi, sababun. Halo ibu, ini penting banget. Sababun limaghfirati dzunub, membaca sholawat itu menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni. Alhamdulillah. Dosa kita banyak apa sedikit ibu? Banyak. Berapa? Ibu pernah ngitung dosa belum? Oh belum. Saya kasih tahu ibu, saya pernah ngitung dosa. Waktu itu usia saya 40 tahun. Kemudian saya hitung, 1 tahunnya itu 365 hari. Kemudian 1 tahun kali 40 tahun itu berarti berapa ketukul dihitung kan? Saya kok lupa dulu ngitungnya ya. Pakai kalkulator izin. 365 kali 40. Ketemunya 14.600 hari ibu. Jadi kalau bapak ibu hari ini usianya 40 tahun, berarti hidup di dunia ini sudah 14.600 hari. Itu sudah ngabisin beras berapa kintal saja ibu. Udah banyak banget ibu. Nah kemudian saya berpikir ibu, andai kata dalam 1 hari kita melakukan dosa 1 saja, andai kata dalam 1 hari kita melakukan khilaf 1 saja, maka dosa yang hari ini usianya 40 tahun sudah 14.060 dosa. Allahu Akbar. Ini padahal dosa itu kan nggak hitung-hitungan 1, 2, 3, betul? Dosanya dengan siapa bisa sekali dosa langsung bisa membunuh ibu. Tetapi dengan membaca sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni semuanya. Alhamdulillah. Begitu banyak dosa telah kulakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri. Kalau kita berserah diri, insya Allah diampuni semuanya. Salah satu berserah diri itu adalah menjalankan perintah Allah, dan salah satu menjalankan perintah Allah itu adalah membaca sholawat. Boleh kita istighfar bersama-sama yuk, sebagai pengakuan dosa pada malam hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya,
akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selama-lamanya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita selalu mengkhianatinya, tiada terputus curahan rahmatnya, selalu dinanti bertaubat padanya, selalu dinanti kembali padanya. Ibu bapak, ulun jenengan, kita semua kan akan mati, betul apa betul? Betul apa betul ibu? Kita itu sedang menunggu waktu saja. Gini apa nggih? Kalau kita lihat jam, entah jam tangan di tangan atau di HP atau jam dinding, saya tanya ibu-ibu Wamang Kuning, jam itu artinya apa ya? Apa pengertian jam menurut bapak ibu? Penunjuk waktu, pengingat waktu. Itu boleh-boleh saja Bu. Cuman menurut saya merenung ibu, ternyata jam ini adalah alat transportasi. Jam ini alat transportasi yang membawa kita setiap hari itu maju terus ibu, tanpa berhenti, tanpa mundur gitu, terus membawa kita ke alam selanjutnya, yaitu alam barzakh. Sebenarnya ketika kita mau melihat jam itu harusnya kita ingat kematian ibu, karena ini waktu kita yang terus membawa kita hari-hari tanpa berhenti, tanpa mundur, kita akan ke alam barzakh. Dan sebenarnya bukan masalah matinya, itu setakut apapun kita itu tetap aja akan mati. Betul apa betul ibu? Siapapun diri kita tetap aja akan mati. Kan ada lagunya itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul ibu? Apa ada kira-kira orang tua Mangkuning sini yang kaya raya, kebunnya banyak, sawitannya banyak, rumahnya megah, mobilnya juga banyak, kemudian mati bawa spion, ada tak? Nggak ada bu, spion aja nggak dibawa gitu bu. Makanya kita harus persiapkan diri bu. Dan mati itu adalah the mysterious problem. Siapa duluan di antara kita nggak ngerti. Betul apa betul? Mungkin di antara kita ini bu, saya dengan panjenengan siapa duluan nggak ada yang tahu. Betul apa betul bu?
Bisa jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan, saya belakangan, kita nggak ngerti. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan juga nggak tahu. Ya bu, kalau yang masalah meninggal itu Masya Allah, saya ngalah aja nggak apa-apa. Monggo ibu kalau mau duluan. Tapi intinya kita pasti akan meninggal. Dan kapanpun kita meninggal, dalam keadaan apapun itu tidak masalah. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir pada majelis ini, ketika ruh kita dijabut oleh Allah, nyawa kita dijabut oleh Allah, semoga semuanya husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak, ini memang benar-benar sudah jam 10:30 lebih. Kalau saya teruskan nanti ibu bapak ngerundel, ini ustadznya nggak perasaan gitu ya. Jadi mohon maaf, sepertinya ini yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal, tetapi waktu tidak memungkinkan kita. Dan terakhir, boleh saya baca pantun ibu? Nanti saya baca pantun, nggak usah diiringi hadroh, nanti hadrohnya pas kita sholawatan. Pantunnya gini ibu, jam 10:30. Apa namanya? Kok susah banget pantunnya apa ya? Pantunnya adalah tuku beras dicampur kemangi 10:11 pancen wis bengi. Allah Allah Allah. Bisa bu? Tes ya. Tuku beras dicampur kemangi 10:11 pancen wis bengi. Allah Allah Allah. Godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung. Godhong kemangi dicampur kangkung gandeng wis bengi ngajine rampung. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ono selendang korodo suwe iki wedang kok durung entek. Kalau ini jawabannya nggak Allah mas. Jawabannya apa bu? Jawabannya entek aki wae gitu loh bu. Jeneng aturan mudeng. Ono selendang korodo suwe iki wedang kok durung entek. Nggih. Boten kertas ya. Oh nanti minta terjemahkan ini, mohon maaf bahasa Prancis pak. Ono bis raya ditumpaki wong sepuh iki ono soya kok isih wutuh. Nek ndak kewen darani gerakas ya bu. Iwak mujahir nang tengah kali, timbangmu badir tak kowo bali. Iwak mujahir nang tengah kali, timbangmu badir tak kowo bali. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah
Anda. Allah Allah Allah. Cendrawasih dari Irian Jaya, terima kasih perhatian Anda. Allah Allah Allah. Sekutupat kecemplung santen, sedaya lepan nyuwun ngapunten. Sekutupat kecemplung santen, sedaya lepan nyuwun ngapunten. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabiillah, ala yasin nabiillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi Bapak yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah awal dari perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah takdirkan kita bisa melihat wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.